apakah strategi mencalonkan artis nih kan makin banyak nih kemarin pilkada hari ini mencalonkan artis yang sudah punya nama di mata masyarakat, apakah itu bagian strategi dari public relationship? Salah satunya karena kan secara tidak langsung artis itu udah milik publik, jadi punya public relation dengan fans-fansnya misalkan popularitas. Jadi ya pasti mendatangkan massa gitu. Ya kita sebutlah misalnya yang paling terdengar kan Vicky Prasetyo misalnya dengan tapi eleh dengan pidato menggebu-gebunya gitu kan, dicap mirip Soekarno Muda dan sebagainya lah anjing. Terus Krisdayanti yang beberapa periode lalu jadi DPR sekarang coba peruntungan nyalon eleh juga. Terus karena eleh pilegna jadi nyalon deui gitu. 2 kali kan elehna. Ramzi elehnya. Hengki kalah. Gilang Dirga kalah. Eleh juga Gilang Dirga. Kan yang menang JJ. Bagaimana akhirnya si partai ini menguji dari kelayakan si masing-masing artis ini? Sebetulnya dari sisi kelayakan semua juga layak. Semua punya hak. Persoalan layak tidak layak itu kan karena ini sistemnya demokrasi, ya diukur oleh masyarakat, ditampilkan melalui kampanye. Ya kan? Semua punya hak. Ya persoalan ketika partai itu melihat, ya partai juga melihat bahwa dia punya kapasitas seperti apa, dia punya kapabilitas seperti apa, punya elektabilitas seperti apa, punya komitmen untuk meningkatkan elektabilitasnya seperti apa, punya isitas seperti apa. Isitas dalam artian di sini adalah modal dia untuk meningkatkan elektabilitas, bukan untuk menggempur demokrasinya. Aku menilainya kayak gini ya. Ketika artis jadi seorang, mau itu legislatif ataupun kemarin calon pilkada ya, kayaknya itu pengiritan biaya kampanye deh. Pasti ya kan tadi irit ya. Harusnya irit dong. Harusnya irit ya. Tapi sekarang nggak irit, bos. Gara-gara? Hah? Ternyata kemenangan itu bukan faktor popularitas. Tadi. Tapi isi tas. Faktor terakhir. Harusnya irit dong. Benar nggak? Saya habis berapa miliar? Obrolan ringan di tempat paling tepat, bersama kami generasi emas 2 gram. Oh iya, BTW kita tepuk tangan dulu dong untuk pilkada yang sudah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia. Tuh kan dong. Ayam testimoni Gimana? di anggota PPS. Oh iya. Ini isi kita perkenalkan PPS wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Minta testimoninya dong kemarin selama proses berlangsung gimana tuh? Testimoni. Ya, testimoni. Win Gatek Berry sama Senang Biru. Tapi jangan offset ya. Tidak. Win Berry sama Senang Biru 10 slop. Emang kemarin pas jadi KPPS aku nukieu. Nuki jam aku jam 7 genep mangga. Elek kurang atuh. non. Jaji anu rasa beri nih kan. Jaji Oh, nu baru. gocap menang 5 bungkus mah. Main 10 ribuan. Henteu yang. Itu jarcok aca. Garpit. Oh, itu halus-halus. Garpit. Tuh testimoni tadi kumaha? Aman jam. Eleh menang, aya pilkada sampurna atuh anjing. Masalah aing mah aman, badu pangamankeun. Interior ku politik aing mah sampurna. Ya, ada saban ge sampurna urang. Aya politik, aya pilkada, Anjing. Ulang ngacirikeun ya. Ulah ngacirikeun ieu mah aya pilkada sampurna. Pilkada balik di kana keretek. bangsat. So kan testimoni heula. Testimoni naon aja. Ya, kemarin ketika proses pilkada berjalan, apa aja nih yang terjadi di PPS? Karena ada salah satu komentar katanya kenapa tingkat partisipasi rendah. Salah satu alasannya karena TPS-nya tidak menarik. Karena gitu. Apakah di TPS desa kamu Tidak ada tambang? Ayo menarik datang ke TPS teh naon? Hah? Nu menarik datang ke TPS teh naon? Di
dandanan gitu TPS-na. Tidak ada yang mengatur itu. TPS mah ketika datang BIMTEK denahnya standar. Tapi ada kan aturan bentuk dan gimana mah ada. Ada, cuman ya memang Biaya dekorasinya berapa TPS? Wah, emang ada biayanya? ada per TPS. Dari paslon. Jadi paling apa ya dong. Terus. Per TPS itu anggarannya 1.900.000 gak dipotong ya. Wah, masa sih? Karena kan laporan. Laporan mah gampang. Kan kalau dipotong viral di TikTok, kita yang kena aja. Iya. Terus. 1.900.000 per TPS. Intinya mah nggak dipotong atau nggak dipiralkan. Nggak dipotong. Nggak dipotong. Siap. Aman. Tapi tingkat partisipan kemarin sesuai itu turun. Target desa Cibobar ya, yang aku jadi PPS, targetnya 80 sebetulnya 80% jumlah DPT data pemilih tetap. Tapi di lapangan kurang 2% jadi 78% lah. Targetnya juga kurang sebetulnya. Oh segitu. Kudu nama targetnya 100%. Oh tidak, jangan, karena pas pemilu kemarin itu tingkat partisipasi 80% lebih. Si anjing. Terus. Tingkat partisipasi kurang. Nggak tahu di kota ya. Nah, kita tanya ke dia. Nggak tahu di kota, kalau di kabupaten Kita cek ya. tingkat pemilih yang datang ke TPS itu kurang karena yang merantau nggak pulang. Kebanyakan kemarin undangan itu pas dikasihkan memang orangnya nggak hadir karena memang pekerjaan. Kalau di kota, Bang Ocit, Aku gak. kamu nyolok ke kemarin? Aku ente. Wah. Jadi orang bener-bener lost terhadap pilkada mah. Jadi, Kenapa? siapapun yang menang, ya bagi orang nonsense itu. Oke. Terus, ya pada orang punya persepsi bahwa demokrasi mah gak pernah berfungsi dan tidak pernah berfungsi. Kenapa? Coba jelaskan. Ya demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat dan rakyat, oleh tapi rakyat. tapi rakyat itu bodoh gitu kan. Maksudnya ide pemungutan suara yang benar-benar transparan tuh Nggak ada. gitu. Cuma itu pemberian persepsi gitu, persepsi. Transparan dalam hal gimana dulu nih? Di luar dari teknisnya, penyelenggara di luar nih. dari teknis, tapi ini lebih ke esensinya. Oke. Lebih ke esensinya, terus ya semua itu hanya persepsi. Jadi persepsi itu kita diberikan hak untuk memilih ya. Jadi seakan-akan kita tidak memiliki nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5, tapi semuanya milik kita gitu, bisa kita pilih. Nah, ya pada realita yang sebenarnya, jadi itu yang dinamakan ini, persepsi itu yang dinamakan public relation. Itu teorinya ditemukan oleh Edward Bernays. Siapa Jadi, itu? Anda rata-rata riset Anda. salah satu tokoh. Jadi menurut beliau public relation itu adalah sinonim daripada propaganda. Jadi si massa itu dikendalikan Sudah secara ada yang pikiran, mengatur. ya, secara pikiran. Kan mau mungkin elit membebaskan rakyat untuk semamanya mungkin. Oke. Makanya dalam konstelasi politik, contoh dalam ruang lingkup yang lebih kita kerucutkan amengan pilihan kan ada 2, misalkan golongan kiri, golongan kanan. Jadi setiap orang kenapa contoh di Amerikanya kadang menang Demokrat, kadang menang Republik gitu. Bukannya kan beda juga sistem pemilihannya walaupun Ya, tetap atau di demokrasi. kita kadang menang partai mana, kadang koalisi partai mana beda, kadang partai ini koalisi. Jadi itu mah cuman pada hakikatnya ya semua itu cuman hak memilih itu ya persepsi. Nah, Tentang kebebasan orang bisa memilih gitu. berhubungan dengan public relationship. Kita masuk ke yang lebih kerucut misalnya. Apakah strategi mencalonkan artis nih kan makin banyak nih kemarin pilkada hari ini, mencalonkan artis yang sudah punya nama di mata masyarakat, apakah itu bagian strategi dari public relationship Salah satunya karena kan secara tidak langsung artis itu udah milik publik, jadi punya public relation dengan fans-fansnya, misalkan popularitas. Jadi
ya pasti mendatangkan massa gitu. Ya kita sebutlah misalnya yang paling terdengar kan Vicky Prasetyo misalnya dengan tapi eleh dengan pidato menggebu-gebunya gitu kan, dicap mirip Soekarno Muda dan sebagainya lah anjing. Terus Krisdayanti yang beberapa periode lalu jadi DPR sekarang coba peruntungan nyalon eleh juga. Terus Karena eleh pilegna jadi nyalon deui gitu. 2 kali kan elehna. Ramji elehnya. Hengki kalah. Hengki eleh. Gilang Dirga kalah. Eleh juga Gilang juga. Kan yang menang JJ. Anjing. Yang menang Ricci, mah Ricci. wakil bupati Bandung gitu. Iya, itu Ali Sakib. Ali Sakib. Ali Sakib ya. Ali Sakib menang Salaki sama si Arumi. Anu orang ini. Nanti Taraju. Sebelum Taraju tenang. Luki Hakim menang ya. Luki Hakim menang. Indramayu. Indramayu. Yang periode sebelumnya dia jadi Wakil bupati. Di situ juga kan. Di situ mengundurkan diri. Oke. Karena ada polemik. Nah, gimana coba dari kalian melihat fenomena artis yang naik ke pilkada ini? Ya itu tadi salah satu bagaimana propaganda dalam memberikan persepsi kepada masyarakat gitu, kepada rakyat. Contoh seperti itu. Nah, contoh di kasus yang salah di pilkada Jabar di pasangan JJ Ronald. Kenapa? Jero. Ya, jadi Ronald. Untuk Ronald kan tengilnya Pembawaan dia ketika jadi public figure ya. dari tengil terus dari debat-debat itu meremehkan calon lain. Iya. Itu bukan menjadi apa? Bukan menjadi Positif. kredit poin bagi dia, tapi kredit poin bagi calon yang lain. dia sepelekan gitu. Nah itu kan salah gitu. Ya, berarti tenar nama sebagai artis belum tentu dong menunjang Belum tentu bagaimana justru bisa balik lagi karena pada poinnya tadi persepsi itu yang dijadikan alat propaganda, yaitu sinonim daripada public relation tadi. Tapi saya punya pertanyaan buat Pak Angga. Bagaimana si partai ini menguji kredibilitas para artis ini yang akan maju? Sederhananya, tadi yang belum kebahas. Popularitas itu modal. Untuk bisa geser jadi elektabilitas. Iya. Nah, bagaimana popularitas tadi ketika tadi brandnya, ketika contoh ya JJ itu JJ Ronald itu ya karakternya tengil lah di beberapa perannya. Iya. Harusnya kan ada rebranding. Bagaimana dari freshman dari sisi karakter Ronald, pergeseran popularitas tersebut yang memang orang kenal seperti apa, ada pergeseran ke arah elektabilitas. Nah ini yang diperlukan formula apa? Nah terkadang popularitas itu memang menunjang, tapi kadang tidak menunjang ketika Dia masuk bagaimana proses rebranding itu untuk menggeser ke elektabilitas. Itu catatannya. Karena tidak sedikit orang yang benar-benar popularitasnya bagus, ya hampir banyak orang tahu, tapi rebrandingnya nggak kena. Iya. Tadi propagandanya nggak masuk, persepsinya nggak kemakan oleh masyarakat. Berarti kan ini persoalan bagaimana pergeseran rebranding itu. Iya. Berarti masyarakat juga di dalam hal ini cukup pintar untuk melihat kelayakan si artis. Bisa pintar, bisa jadi satu analisis pertama pintar boleh sebagai salah satu analisis husnuzonnya. Iya. Kedua, bisa jadi masyarakat lebih dibodohi oleh calon yang lain. Ada persepsi lain yang lebih menggiring mereka. Yang lebih gitu. menggiring gitu. Jadi pada Soalnya intinya gini, itu, hari ini pemilihan kan tidak ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas, tapi oleh isitas. Gitu kan? Benar nggak? Mobil lah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaannya apa? Bagaimana akhirnya si Menguji. partai ini menguji kelayakan si Kelayakan. masing-masing artis ini? Sebetulnya dari sisi kelayakan semua juga layak. Semua punya hak. Persoalan layak tidak layak itu kan karena ini sistemnya demokrasi, ya diukur oleh masyarakat, ditampilkan melalui kampanye. Ya kan? Semua punya hak. Ya persoalan ketika partai itu melihat, ya partai juga melihat bahwa dia punya kapasitas seperti apa, dia punya kapabilitas seperti apa, punya elektabilitas seperti apa, punya komitmen untuk meningkatkan elektabilitasnya seperti apa, punya isitas seperti apa.
Isi tas dalam artian di sini adalah modal dia untuk meningkatkan elektabilitas, bukan untuk menggempur demokrasinya. Saya nyambung. Apa keputusan partai juga salah satunya gara-gara si artis-artis ini udah punya sumber daya yang cukup, dalam arti nggak perlu membebani lagi Ya, partai. baik dari sisi popularitas dan isi tas. Ya. Walaupun elektabilitas Isi tas. belum punya. Isi tas, Ya pasti kan? dong. Nah, pasti dong. Isi tas. Pasti diukur dengan itu, jelas. Karena itu pasti modal pertama. Ya. Bagaimana dia harus bersosialisasi dan lain sebagainya, mengumpulkan tim dan lain sebagainya. Yaitu bagian daripada kos politik, gitu kan? Kalau bilang kos politik mah terlalu terlalu mainstream lah. Beda nama angkot ngon bus tak gitu lobaan mana. Tidak trayek kayak gitu. Emang ayah angkot antar provinsi kan? Bus itu loba antar provinsi. Loba we. Ya kan? Seduan lah sih dihukum. Intinya mah beda. Naon? Kos di angkot, mau gojang tiket. Itu mah ya tiketan. Terus aya Bisa dan ya. mohon maaf, di angkot mah calo itu terbuka. Kalau di bis ayeuna mah tertera. Calo G dinormalisasi melalui aturan. Ya. Sudah dengan calo kan aya kan? Ya. Nah, berarti calonnya sudah dikondisikan. Kan itu benar tuh? Benernya. Dinormalisasi melalui aturan kan gitu. Anda mancing Anda. Tak eta beda isi tas gitu. Gitu. Nyambung lagi nih, kita luruskan lagi ke yang masalah artis. Contoh misal kalau kita lihat branding yang cukup bagus, misal Gilang Dirgal dibanding Ronald misalnya, secara di layar sosok Gilang Dirgal lebih mumpuni gitu. Gini, misalnya. popularitas itu diukur secara general. Ya, tapi kan secara langsung di basis masyarakat mana kan belum tentu popularitas itu sama dengan dia basis nasional. Belum tentu. Mual nepikeun ka orang contoh ya. Orang-orang desa tuh benar-benar apa mual tentu gitu. Asalkan artis. Belum tentu. Makanya kan pergeseran popularitas ke elektabilitas. Bukannya dia naik gara-gara memang menyasar masyarakat pedesaan, Pak, yang artis-artis itu. Karena dia justru lebih Bukti survei nanti. Karena kan tadi rebrandingnya pergeseran itu. Sekarang Bapak terkenal ya satu sih. Kenal Kang Aran Agus. Gus Salim sedih. Agus Salim misalkan. Kenal misalkan. Kan taunya Agus Salim sebagai apa gitu. Ya, Bener tuh? ya. Sebagai calonnya mah belum tentu karena belum ada pergeseran. Belum ada sosialisasi ke sana. Belum ada elektabilitas yang menggeser ke sana. Rebranding itu tadi propaganda dan lain sebagainya, campaign itu kan belum. Berarti yang jadi kekurangan itu ya justru rebranding. Iya, ya, rebranding. artis ini dibanding dengan paslon. Sebetulnya bisa lebih cepat karena ada daya tarik. Contoh kieunya, karena orang geus apa, pasti ada interesting. Ya. Beda jeung urang teu apal. Saha eta teh? Oh, si anu rek naon si eta ka dieu, pasti ada seperti itu. Ketika kita tidak tahu siapa orangnya, tong boro ningali jelemana gitu. Nanya maksudna naon ge kan jauh teuing gitu. Nanya jelemana saha ge teu apal gitu. Itu poinnya teh. Jadi pergeseran dari popularitas ke elektabilitas gitu. Ya sia aing jadi bingung Berarti ngomong. partai-partai dan koalisi juga pertaruhan lagi ngangkat artis ya, nggak menunjang dan nggak menjamin sama sekali dong. Tidak menjamin. Apalagi hari ini digitalisasi kan. Iya. So, ayeuna kieu lah di Bandung Barat, Hengki di Gilang Dirga dengan JJ lebih populer saha? Hengki ya. Hengki lah. Sudah mah dia mantan bupati, Iya. sudah mah dia artis, Kesohor dan tersohor, tapi kok kalah? Iya. Kasep deh kan, boga beungeut gitu, boga jualan. Berarti kasus sebaliknya juga Ali Syakibnya. Ali Syakib kan pas debat kelihatan banget gak bisa menjawab apa yang diberikan pertanyaan oleh tim panitia kan. Tapi kan pada akhirnya menang. Ya kan berarti dia kenal di masyarakat, bukan kesalahan di bukan Lagi, hanya yang pasti menyangkanya di Bandung Barat ada orang toblongan anu kamari nyalon jadi wakil bupati. Sahaja.
Unjang Asari. Pakai calon Jangan. cobloan? Sa desa pisan. Anjir. Salbur pisan. Oh, kopiola. Karunya geus nang tuh eta tadi. Ngomong soal popularitas, Asik. Anjay. ini ada kopi yang lebih populer. Apa namanya Pak dulu? Yang pertama ada Wild Cheese Ah. kopi, yang kedua ada Langgam Dulce de Baglet. Wow. Siap. Itu kopi yang lebih populer. Kalau berdiri jangan terlalu lama, jangan lupa duduk. Tapi kalau sudah duduk jangan lupa berdiri. Ini juga katanya ya Dulce et Bagelen ini semanis pemenang pilkada Kota Tasikmalaya ya. Tapi harganya berapa ini? Ini masih di bawah 100.000 kan? Masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Dengan ongkos Tasik Bandung masih bisa ya. Bisa naik ekonomi prima jasa. Anda ini. Jadi kocit lagi. Lanjut Pak. Yang Silakan Gus. Sekarang ada pertanyaan sudah terhadap tadi artis yang kebanyakan. Pertanyaan Urama cuma Diji, apakah dari sosok yang memang bukan artis dan memang dia ahli politik ini kekurangan atau enggak gitu? Karena kalau aku ngelihat dari berbagai pilkada di setiap kota atau kabupaten ya, kebanyakan tuh ngangkat artis gitu. Menurutku ya bukan menyepelekan artis ya, tapi kan ada orang yang lebih kapabilitas loh daripada Sorry itu. itu gitu. saya tidak kebanyakan artis. Hitung berapa persen yang artis. Iya, tapi kan Maksudnya dari sisi popularitas yang kita kena karena media membranding seperti itu karena dia artis juga, akhirnya terbranding bahwa popularitas yang diangkat adalah artis. Padahal tidak sebanyak itu. Sebetulnya mah. gue kira jadi alternatif karena aku menilainya kayak gini ya. Ketika artis jadi seorang mau itu legislatif ataupun kemarin calon pilkada ya, kayaknya itu pengiritan biaya kampanye deh. pasti ya kan tadi. Pasti. Irit ya? Harusnya irit dong. Harusnya irit ya. Tapi sekarang nggak irit, bos. Gara-gara. Hah? Gara-gara. Ternyata kemenangan itu bukan faktor popularitas. Oke. Tadi Tapi isi tas. faktor terakhir. Isi tas. Harusnya irit dong. Benar nggak? Saya Iya. habis berapa miliar? Tapi emang bener untuk nyalon-nyalon gitu tuh habisnya emang di angka MM-an gitu Pak. Saya emang nggak berbicara ke sana ya. Cuman pernah ada satu orang yang menawari bahwa ketika mau pasangan itu minimal 10-10 dong. 10 itu maksudnya 50%. Jadi oh, si wali itu 10 miliar, si wakil 10 miliar. Ada tawaran seperti itu. 20 M nya sepaketnya berarti. Dan itu belum bisa memberi jaminan apapun. Belum bisa mandiri. Itu ada. Wow. Terus ada nggak kasus yang Ada nggak yang dia nggak modal tapi jadi? Ada nggak kasus yang dia modalnya sedikit tapi jadi? Ada. Oke. Banyak. Oke. Apa faktor apa? Emang masyarakatnya sudah tercerdaskan? Enggak. Tidak bisa dikelabui Iya. oleh isi tas? Calonan hiji. Tadi biar gede bos. Digain ku survei yang besar gitu. Dicetak tuh bisa lele ku kota kosong kan ya. Tapi kan Ayo, tapi kan kota kosong aja 100%. secara keseluruhan nu elek kota kan dua daerah. Ya sih. Tapi ayah kan gitu lele ku kota kosong. Tapi buktinya aja gitu maksudnya. Ya sih. Gitu. Terus dari nama mana nih? Nggak gula-gula. Popularitas. Popularitas. Karena bagi orang mah to make sense gitu, artis untuk karena memang beberapa kejadian ada yang tiba-tiba di tengah periode baik itu sebagai nomor 1 nomor 2 ya tiba-tiba mengundurkan diri. Tapi mohon maaf ya. Satu, popularitas tidak bisa menentukan akhirnya saya menang. Ya, 2, yang punya isi tas pun masih ada yang kalah. ini sentimen. Iya memang banyak. Hah? Iya, yang Banyak. luar biasa. Gitu kan? Nah, berarti faktor apa? Wah, ini kompleks sekali ya masalah Gitu. masalah Tapi menurut saya, pemilihan ya. apa faktor yang paling sangat menentukan? Apa? Local wisdom di suatu daerah. Bagaimana tingkat pendidikan di suatu daerah? Iya, lagi-lagi kecerdasan kan tadi. Ya mungkin bisa dikatakan red card-nya orang Tasik masih di angka 100.000 gitu kan? Bisa jadi red card-nya gitu. Jadi Iya. berfungsi kan demokrasi? Bisa Dalam jadi. hal ini bisa jadi tidak.
Bisa jadi gitu kan. Ada red card gitu kan. Jadi ketika mau nyalon ke Tasik atau saya mau endorse gitu kan ke Bapak, Pak red cardnya berapa gitu. Iya. Saya mau dong gitu. Tapi memang pernah demokrasi berjalan? Enggak pernah. Nggak pernah kan? Gitu. Anda udah terlepas nih dari KPPS sudah. Udah terlepas. Udah aman ya. Udah aman. Aman. Jadi bisa bicara apapun. Udah selesai gitu masa kerjanya. Oh, jadi Kamarima berjalan karena Ada uangnya. penyelenggara demokrasi. Sekarang mah berfungsi gak? Udah beres pleno. Tidak aja. Tapi kamu di lapangan selaku anggota KPPS pernah menemukan sesuatu yang Janggal? sifatnya janggal atau curang gitu? Larinya bukan ke saya, ke Bawaslu. PKD desa, Bawaslu lah, Panwascam. Pengawas Oh, jadi kelurahan misal desa. si KPPS mengetahui ada sesuatu, kalian lapornya ke pengawas. Ya paling yang berhubungan sama saya pas kampanye, misalkan ada yang memasang baliho tidak sesuai titik, karena kan Titik ditentukan. kan titik. Paling cuma laporan kayak gitu aja. Tapi kalau laporan real di lapangan kayak misalkan money politik atau hal lain sebagainya, itu lapornya bukan ke saya. Tapi ada money politik. ada. Enggak, soalnya maksudnya menyampaikan bahwa Iya. ada persoalan money politik dan lain sebagainya. Berarti kan Enggak, gini. saya mau cuma nanya, memastikan Enggak, ada money politik. ada, Oh, karena- ada. Saya yakin setiap calon ya karena ngeliat realita di lapangan pasti money politik itu ada ngasih Nggak. uang ke masyarakat. Persepsi money politik ini harus jelas dulu. Makhluk apa gitu. Goib jangan. Lebih kelucu sih ada kayak Money politik itu kan berarti harus dibedakan dengan kos politik dong, Pak. Iya makanya coba dijelaskan dulu money politik itu apa gitu. Iya, yang mengebom daerah tiba-tiba tuh, yang membeli suara lah gitu. Kan money politik mah intinya gini, Gus, Hah? ini rokok, Kayak Sampurnamil. Sampurnamil, ini jelas ya, Jelas, 36.000. Ya, Nah, ambil. pilih saya ya. Oke. Itu bener? Iya. Bener tuh? Betul. Selesai. Selesai. Nah, beda dengan gini, Gus, saya mau menyampaikan visi misi, kita ngumpul, udah ngumpul. Gus, karena waktu Anda sudah kepake, Nih. bisi kergawe dan lain sebagainya, tah digantian ku ieu. Ini kos nih disebutnya. Kan orang tadi tah milih, kan menyampaikan bahwa orang hari ini menyampaikan visi misi orang. kalau gini kumaha? Misalkan kalian calon, Hmm. Sampurna milih saya nya. Wani naon? Hah? Wani naon? Wani naon? Mun mere Selain Sampurna, Garpit. Garpit misalnya, Marlboro. Senang biru. senang biru milih saya nya. Ini masyarakat yang terbodoh ini seperti ini. Kurang tadi pilih ka beda. Cerot. Nah gitu. Fair tuh gitu. Fair, karena saya mengikuti apa yang Pak Prabowo bilang. Kalau ada yang memberi uang, Ambil. aja. Itu kan masih uang rakyat. Tapi pilihlah sesuai hati nurani kamu. Nah, masalah itu di PPS kemarin jadi Nah, berarti kan penyelenggara. menentukan ketika sia milih tiluanana, lain hati nurani lumayan, Iya. tapi kebodohan yang memilih gitu kan. Ada Gus kejadian surat suara tidak sah itu ada dicoblos tiga-tiganya. Wah. Karena kan di kabupaten 3 calonnya, calon bupati dicoblos tiga-tiganya. Ya, Intinya mah lebih dari satu, itu tidak sah. Tidak sah kan? Ya maksudnya dicoblos tiga-tiganya ada yang 2 gitu. Ya maksudnya fair gitu orang menang. Ya, Udun. bagi dia mah fair gitu, secara kejujurannya gitu. Tapi bagi demokrasi adalah kebodohan kan gitu. Yang ngasih bodoh, yang milih tahu bodoh. Malah di mana ada yang dirobek? Itu kan ungkapan dari frustasi. Ungkapan frustasi masyarakat. Bukan. Kayaknya yang dicoblos tiga-tiganya. Atau ada kan yang di fuck you. Ada kemarin yang lebih lucu apa? Yang diganti aja fotonya ku foto artis Korea. Sederhana mah gitu. Nu bolos sosialisasi kan nu belegug gitu kan. Tapi pengalaman dia Minusnya. pernah jadi pengawas TPS. Ayo aki-aki ya lila tuh beli teh. Sampai Pak ada yang bisa dibantu. Kan pas pemilihan legislatifnya kan banyak calon teh banyak. Ayah dia teh, ya hayang milih ya. Ya kan stiker. Oh, udah marah. Kartu nama. Itu stiker setiap kampanye, ya pada milih ya. Lu anaknya itu bingung. Tadi cina ada, iya cina anu ngirim, iya tadi di piwarang milih. Tapi dibantu. Dibantu, Oke. dibantu pada akhirnya ini jadi pelaporan lah itu dah gak bisa kumaha-kumaha gitu. Jadi pelaporan dibantu, tapi kumahanya dah jadi bingung. Erek ditesahkeun kumaha, erek diekeun kumaha. Makanya kita balik nih ya. Jauh main balik. Sok we Pak, kumaha bapak, biasanya diantepkeun teh gitu. Soal SOP lah. Terus ini yang perihal ketika artis sudah masuk ke lingkaran politik terus jadi misal
Kalau secara aturan apakah mereka masih diperbolehkan untuk mengisi acara-acara di TV ketika mereka sudah jadi Tergantung Ada konteks aturan yang acaranya. mengikat sih sebetulnya, ada yang boleh, ada masih yang enggak. kabur, Sebetulnya mah ketika libur mah boleh. Ya siapa orang mun teu salah mah. Terus hari ini ge boleh ketika dia mengajukan cuti mun teu salah. Bisa tidak cuti asalkan misalkan ngundang misalkan dia jadi wali kota atau jadi bupati ya. Sebagai, ya. Sebagai. Tapi mengundangnya memang sebagai jabatan bukan sebagai nama individu. Inte lamun jadi artis. Nah, main di TV deui gitu. jadi contoh orang teh ngundang, ente teh jadi wali kota, ente teh artis. So, orang teh ngundang sebagai ilham, Oh, sebagai itu mah nggak boleh. artis. Sebagai artis tuh boleh. Nggak boleh. Tapi boleh melakukan itu ketika dia ngajukan cuti. Tapi Cuti kan heula. setahu orang mah masih mengikat sebagai dia sebagai anggota jabatan kan. Kecuali libur boleh mun selama. Enggak nggak boleh. Kalau nggak salah di Akhirnya PKPU. bisa anggota DPR ge Ya bisa. kan loba pisan gitu. Anu Konser kene ya. Nu nge-MC-an kene kan gini. Eta masih kabur ya aturanna. Jangan peda meureun wibawa sebagai anggota DPR. Nah, eta. leungit jadi MC gitu. Di Bapak ieu MC. Kan gitu kan. Terus kemarin juga yang oke lah kalau kasus itu mah mungkin bisa ya, misal salah satu Ada teu berpengaruh teuing persoalan gitu mah curang mah. tapi namanya kan bisa jadi peningkat kapabilitas si yang didukung Ya, juga, Pak. jadi ngedowngrade lah. Istilah meureun kan. Gitu. Tapi jang urang mah teu berpengaruh mungkin karena jadi anggota DPR atau jadi pejabat itu duitna leutik leuwih gede kene konser, yang penting konser gitu. Konser masa kali nunggu sebulan. Gitu. Bisa jadi kan gitu. Kan bisa jadi niatnya baik gitu kan. Urang mah mau duit tina pejabat gitu, yang mau duitnya tina konser gitu. Bisa jadi. Atau memang anu rek gratifikasi teh karena situ mah pejabat undang we karena konserkeun gitu tah. Bisa jadi gitu. Jeung konser-konseran gitu. Jadi gratifikasi nanti berbentuk sebagai diundang gitu tah. Ya, Dibayar halus, ya. gitu. Tapi sih kan lamun kemarin Eta masuk ujon. lamun di Tasik aya misalnya ada artis anu nyalon bakal jadi ramai mau jadi pemecah suara mau. Aya kan? Nu mana? Nu meunang kota wakilna. Oh, iya tapi kan beliau mah sudah lama Malang juga. melinting di Di daerah politik. Politik. Malang miling-milinting di daerah lain kan. Walaupun dulu juga kontroversi juga kan di daerah sebelumnya gitu ada pecahan. Emang kontroversinya naon? Emang kontroversi? Kan dia mundur kan gara-gara Cek saha? Kontroversi? kumaha gitu Cek media kan? Buahnya? Nah, kemudian Ya kan aya bener aya kan? Aya. Walaupun embel-embel itu sudah lama dihilangkan, tapi kan artis mah iya, tetap ngomong-ngomong kalau udah melekat detail artis tuh udah susah lepas. Tapi dari saeutik artis tetep ayu ge, Pak. Ya memang. Jadi- Sylvie Kitty juga kan pernah di legislatif Heeh. kemarin. Bubuk-bubuk juga kan mana tahu? Eleh. Elehnya? Jam. Iya, Sylvie Kitty dia orang Cibalong, perempuan teh. Tetangganya. Tetangginya. Kitty. Apa namanya Sylvie Kitty? Tahu. Penyanyi dingditnya. Terus Kamari ge artis dangdut aya Tasik eleh. Salah sih kadinya nya. Hah? Oh, Cucu Cahyati. Salah. Aya nih man. Nu ka Parapatan. Anu nyanyi di Parapatan. Wakil. Gita. Gita. Oh. Ya, sudahlah. udah kan kalah juga kan? Eleh. Penentuan menang teh kapan sih? Hari ini Saat ini semuanya Pleno Pleno. kabupaten sama pleno kota. Kan kemarin hari provinsi juga. provinsi mah provinsi besok. provinsi mah. Jadi semuanya dinyatakan nih. Ya. Kalau misal ada beberapa daerah misalnya yang menyatakan ada pelanggaran dari hasil pilkada. Daya duanya gugatan teh. 1 gugatan hasil, sengketa hasil, 2 proses. Oke. Nah, ya kita lihat yang mana yang digugat. Kalau hasil sengketa hasil itu berarti kan ada ambang batasnya. Ya selisih antara juara 1 dan juara 2 gitu ya.
selisihnya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ya. Ada selisih hitungannya berapa persen. Selisih 20% mah tuh mau digugat mau. Nah, itu kan sengketa hasil. Kalau sengketa proses, itu kan dari bawah, Pak. Praktik-praktik itu yang dijadikan alat bukti. Ya, tapi kan itu gimana di Gakumdu. Kalau Gakumdunya selesai dengan ngopi-ngopi bareng gini, Selesai. ya selesai, Pak. Lagian juga dari beberapa pilkada. Nah, cuman pertanyaan saya, siapa yang ngajak ngopi dan menyelesaikan itu? Tapi ada potensi bisa ya Pak ya kalau yang ngajak ngopinya. Sangat bisa dan itu udah jadi pengalaman, Pak. Wow, Anda pernah ikut terlibat juga? Bukan saya yang terlibat, tapi itu sudah jadi apa ya? Mungkin kalau di dalam buku sejarah itu ada cerita yang memang cerita itu ditulis, tapi ada bait yang tidak tertulis, Oke. nggak tahu kena air gitu, jadi hilang tintanya Tahu gitu. lebur gitu ya. Nah, gitu. Tapi semua orang ingat bahwa cerita yang hilang Ada. itu adalah itu gitu. Kamu pernah ngalamin tuh Cid, lihat pilkada terus tiba-tiba gagal diulang gara-gara ada terbukti ada praktik gitu. Kayaknya itu ya. Semuanya mulus-mulus aja gitu ketika sudah dinyatakan menang. Apa? Karena harus modal 2 kali dan capek juga yang kalah ini. Pertama ya kalau dari perhitungan. Itu ya pasti ya. Itu kalau dari perhitungan suara dari awal tuh kehitung. Bisa keukur gitu. Bisa keukur. Jadi bahkan dapat Sedang teh bisa udah menyatakan menang sebelum pemilihan juga gitu. Cek sayanya persoalan pelanggaran itu bagi saya ya, dan dulu saya pernah ngobrol gitu dengan salah satu anggota Bawaslu provinsi. Dulu masih ingat di Santika kan ketika si A melanggar, dia peserta pemilu melanggar dalam proses. Siapa yang menyatakan salah? Gakumdu. Atau kalau gitu mah ketika bukti dan lain sebagainya tidak sinkron, gitu kan, tidak bisa dinyatakan atau gitu mah cacat tuh, catat hukum. Akhirnya tetap ada nggak bukti yang pernah didiskualifikasi dan nggak ada jawaban pada saat itu. Saya masih ingat 2018 apa 2019 dulu. Berarti emang nggak ada gitu ya yang didiskualifikasi. Ada ketika syarat formil dan materialnya Terpenuhi semua. Nah, persoalan itu kadang kan sudah selesai di Gakumdu di bawah gitu. Yuk, aya kemarin kasus Jadi anu perlu dipisahkan dulu sengketa hasil dan proses. perihal proses juga. Kemarin ada calon wakil mana ya yang terbukti korupsi, menanyakan ini Mas. Korupsi nih. Dia tadi dinyatakan tersangka korupsi, tetapi masih diperbolehkan ikut. Kan gini, itu mah tahapan sudah berjalan. Contoh, dia korupsi, jadi tersangka, ditangkap, dia menang, tetap dilantik dulu, baru ditangkap. Karena Kan itu udah proses. Oh, diselesaikan dulu ya. Kayak kemarin, almarhum Pak Yana meninggal, tetap berjalan. Digantinya kapan? Selesai. Nah, beda dengan yang Maluku. Akhirnya diganti dulu karena tahapannya masih panjang. Diganti sama istrinya. Oke. Kan distribusi politik juga, dia distribusi pemilu kan udah Panjang. kemarin udah dikasih kan distribusi logistik kayak misalkan gambar-gambar yang buat di TPS. Udah aku kudu ngeprint di TPS. Enggak Surat suara. Gus, kenapa orang berstatement bahwa bahkan sebelum pemungutan tuh udah bisa terukur. Oleh karena itu kenapa peributan suara saat sana di kampanye gitu. Proses mah berjalan. Angka sudah megang masing-masing. Oleh karena itu tadi seperti ada kasus pelanggaran baik itu hasil atau proses, kenyataannya belum ada yang pernah didiskualifikasinya karena masing-masing udah punya hitungan gitu, jadi kuat. Dan kadang ini mah menurut cerita, saya kita apal kenyataannya seperti apa. Para penyelenggara juga cari aman, katanya gitu. Tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan kan saya yakin berintegritas semua gitu. Cari aman tuh maksudnya nggak mau terlibat dengan urusan perdiskualifikasian ini atau gimana Bang? Karena akan panjang urusannya. Oh iya benar. Tahapannya harus dilalui lagi dari ulang. Iya, gitu. Wow. Kan Katanya begitu. Akhirnya cari aman daripada ngurusan nepiriweuheun. Mendingan selesai. Kajian ucul musan tuh. Heeh. karena capek Gus, sepengalaman kemarin 6 bulan
jadi Nunggu penyelenggara gaji ya. ya, nunggu gaji kan. Enggak, gaji aman setiap bulan di tanggal Curhat. di tanggal segitu. Pandang ngeluh kan dari kemarin. Ya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 lah. Tanggal 5, tanggal 7 Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 dikali itu teh. dikali. Karena kan kalau Bulanan. kamu sih mancing-mancing gaji itu sesuai dengan kalau misalkan laporan sudah selesai, laporan Baru pertanggungjawaban sudah selesai, baru turun karena turunnya tuh per kecamatan. Mun teu selesai, saya mau turun-turun, Gus. Oh berarti memang tidak dikerjain. Karena ngaruh ada satu desa yang memang LPJ-nya belum selesai, itu desa lain akan terpengaruh. Oke. Karena kan harus ngelaporin dulu apa kerja dia selama 1 bulan kan. Dia ngapain aja nih. Jadi mending ya udah we selesai gitu. We tarurun. Karena capek Gus, kayak jangan yang ribet-ribet ya. Masalah apa? Anggaran itu cuma buat proses. Buat memproses kasus itu nggak ada. Inti namanya. Eta inti nama. Jadi hoream USPPD-an. Tapi pengalaman Kamu mau kemarin- SPPD geus bea. Penyelenggara teh kadang hoream gitu. Tapi menurut sistem kemarin pas di SK Pantai Integritas, penyelenggara itu sebenarnya SK-nya sampai Januari. Lama dong, masih lama. Karena ada kemungkinan pas Desember sama Januari takutnya ada PSU. PSU atau gugatan lah. Masih turun gaji berarti. Masih Sampai Januari Anda. Sampai Januari. Wah, aman. Aman. Gabut dong. Gaji buta. Terus. Pas kemarin pengalaman Enggak apa-apa lah. Anda cuma berapa bulan? 8 lah. 8 bulan? Oh, kalau yang lain mah banyak sih. Saya pengalaman kemarin pleno yang ngobrolin tadi gugatan ya. Ketika pleno misalkan pleno dibacakan hasil. Karena kan pleno itu selain dari data di lapangan yang kita bawa dari penyelenggara setiap desa, kita ngeliat dari si rekap sama si kasep sistemnya tuh. Nah, data dari luar ditampilkan. Kemarin itu yang di kecamatanku kemarin yang jadi lama itu adalah perbedaan suara yang didapatkan oleh saksi. Jadi saksi ngitung berapa tapi di si rekap sama si kasep Beda. ada berapa? Kurangnya di mana yang kurang yang di mana? Yang di Desa. yang di desa yang di saksi. Itu diajukan, terus laporan dari Bawaslu atau PKD setiap desa. Kemarin rata-rata laporannya bukan diproses, gak ada laporan yang di pleno, gak ada yang menggugat proses, walaupun diperbolehkan. Rata-rata gugatan itu pasti cuma gugatan hasil. Dan ada Pak beberapa kasus yang memang naik juga di Tasik sama hampir semua paslon diproses gitu. Ada yang nggak naik kasusnya gitu. Ada yang nggak naik. Gara-gara apa itu? Ya nggak tahu. Entah Saya tahu lah. entah syarat formil atau material Gini, Gus. atau materi. Syarat materi mungkin kan gitu. Biasanya jawaban dia yang paling kenceng suaranya, nah itu jawabannya. Gampang. Saya nggak tahu gitu kan. Soalnya saya nggak punya materi gitu. Gus. Salah satu alasan orang mesen kopinya, kita kan will de Anjing so filosofi. cheese kopi. Yes. Nah jadi ada salah satu tulisan Oscar Wilde nya Animal Farm yang Oh, paling gimana tuh, terkenal. gimana? Animal Farm. Itu kan Oscar Wilde itu senam. Oscar Wilde mah. Ini Dia kata buku anjing. Animal Farm mah George Orwell kata salah mesen deui urang. Ya, Orwell. George Orwell berarti sarua jeung Kenapa baju. teruskan. Canda dibaca. George Orwell anu Animal Farm itu sangat menggambarkan demokrasi dan di sana kan para pemangku jabatan yang mengatur si peternakan itu kan babi. Iya. Nah jadi si babi itu adalah Pemangku jabatan teh babi ya. babi. Kenapa digambarkan babi? Karena representatif sama glutoni. Iya. Glutoni teh keserakahan. Sekali di dahar. Segala didahar, segala dihakan. Tapi semengkol. Itulah kenapa tadi. Terlalu lihat. Itulah kenapa tadi obrolan lebih ke ada money politik. Beda ekspresinya saat ngomongin gaji aja proses. Bedanya? Nah, beda. Baik dia penyelenggara ataupun peserta gitu ta. Nah, jadi sebenarnya proses pilkadanya pemilu lah, proses pemungutan suara intinya bukan demokrasinya bagi orang, tapi proses pemilihan itu Kenapa suara Anda melemah? berimplikasinya pada itu. Contoh kemarin kan minggu kemarin ada acara di tempat orang gawe reses. Reses identik dengan apa? Uang duduk. Iya. Segini.
atau lebih? Segitulah pokoknya. Segitulah. Terus mun pilkada identik dengan money politik gitu. Ulah money politik atuh gaya teuing. Serangan Pajrin. Serangan Pajar dan mari teuing si Pajar lagi kapitna meureun. Terus. Dari penyelenggara mendingan laporan beres supaya turun gaji gitu. Ya identik dengan pengembangan dengan itulah. Jadi Nu penting beres ya. Nu penting beres pada akhirnya tadi persepsi tadi bahwa demokrasi itu gak berfungsi pada intinya. Balik lagi untuk masalah pilkada bagi orang gitu. Ya sama penyelenggaranya. Nu penting beres pilkada gitu. Ada fakta menarik gak apa-apa karena aku udah lepas ya? Iya, nggak apa-apa dong. Udah lepas. Jadi data administrasi kemarin itu, yang kemarin sebelumnya pemilu, itu data yang ada di sistem ngikutin yang ada di lapangan kan? Di lapangan. Kalau kemarin menurut sepengalamanku administrasi itu dari awal sampai akhir itu sudah terstruktur. Jadi pada akhirnya yang di lapangan mengikuti apa yang ada di dalam sistem. Kayak misalkan lebih surat suara per TPS itu kan 2,5% dari jumlah DPT ya. Jumlah DPT. Kalau misalkan si surat suara ini tidak ada atau rusak, itu jadi berita acara khusus. Bikin lagi gitu. Beda katanya sama yang pemilu sebelumnya, karena yang pemilu sebelumnya bisa kita laporan karena realita di lapangan seperti apa, itu ngikutin. Jadi bisa laporan. Kalau kemarin itu harus ngikutin apa yang ada di dalam sistem. Penyesuaian nanti balik. Anu ieu mah bottom up, anu ieu top down gitu. Yang sama legislatif maksudnya. Iya, sama legislatif kemarin. Jadi kemarin bingungnya kita sebagai penyelenggara itu adalah kita benar-benar harus sesuai dengan apa yang ada di dalam sistemnya. Sementara di lapangan beda. Di lapangan beda. Kayak gini, kelebihan surat suara 2,5% kan buat cadangan apabila ada surat suara yang rusak Atau ada pemilih tambahan. Ada pemilih tambahan. Yang dari luar daerah Di luar daerah, Dari kan, jumlah gitu. DPT. Dari jumlah DPT. Berarti kan sebenarnya tidak terlalu kan kalau misalkan jumlah suara yang DPT aman. Contoh 100 DPT 2,5% seberapa? Berarti 2,5. Ya. Mun dibulatkan misalkan teh 3. Nya. 100 DPT anu hadir 80 jelema berarti 20 deui. Nya. Lamun nu 20 pejet nya. Anu 25 pejet 23 pejet berarti nu 3 kapake. Ada tuh. Gua nama gitu, tapi kemarin mah ada kasus di pas pembukaan logistik surat suara ini tidak ada, yang DPT plus 2,5%-nya nggak ada, itu nggak bisa langsung dilaksanakan pemilihan, tapi harus ada dulu. Karena kalau ini dilaksanakan nunggu dulu. Aku laporan dulu ke kecamatan untuk ngambil tambahan. Baru dianterin. Iya, karena kalau misalkan ini dilaksanakan bakal bikin berita acara, itu bakal ribet prosesnya, Gus. Panjang prosesnya. Ya istilah nama karena syarat formilnya harus ada plus 2,5% baru bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada 2,5% mau bisa gitu. Nah, contoh jika gugatan, lamun sengketa hasil itu harus 1,5%, misalkan contoh satu daerah, berarti harus selisihnya di bawah 1,5%. Lamun di atas 1,5%, berarti kan Gak bisa. cacat formil. Gitu. Syaratnya guys cacat tidak terpenuhi gitu. Dan yang paling konyol Tonggorongnya kemarin, gugat syarat lagi guys. Mau dianggap berarti. bayangkan ku kamu buku panduan per TPS kan tilunya buku panduan untuk pemilihan teh. Bayangkan etan datangna jam genep isuk-isuk rek pemilihan. Buku panduan teh. Kabeh PPS tim PPK sakabupaten protes jeung naon ieu dibikeun ayeuna. Nah harus tuntas anggaran Pak itu mah. Kan bisa samemena. Jadi percuma si buku ieu aya teh. Jadi naon? Padahal dilaporkeun kemarin teh. Duka tah. Ada BIMTEK seberapa kali? BIMTEK mah yang secara aturan itu 3 kali. Yang KPPS ya, yang KPPS 3 kali, Balik tapi deui. PPS bisa menyelenggarakan BIMTEK teknis. Kakak. Tujuan BIMTEK naon? Kan memberikan panduan. Tapi tujuan aslinya naon? Uang duduk. Kasus Lain aing mah jawab. BIMTEK-nya uang dudukan. Iya. ayo Bang bukan. Dan Tadi beberapa kali kemarin BIMTEK? 5 lah. Per BIMTEK sama
aya nu cepet, aya nu bocal. Kayak nu 100 lebih. Aya nu 100 lebih. Anu di hotel. Wah, ayo yang di hotel. Bagian data kalau di hotel. Karena kan beda-beda. Jadi BIMTEK itu per divisi. Tujuan BIMTEK tahun uang. Ada yang aku kan kemarin divisi sosial. Aing bingung, nu ditempatkan di hotel di pisina nu anjing kok bisa di hotel? ODP data. Karena kan Oh kudu tiis gitu maksudnya kudu Ya, nyaman. maksudnya di PPS wae geus mani politik gitu. Tujuannya duit. Aya duit gawe, duit gawe. Tapi memang bener kudu. Aing telat mah da eta mah hak. bayangkeun. Kan kacida we mun telat pisan lah. Iya. Operasional kemarin itu jauh turun daripada pas operasional pemilu legislatif. Oke. Pemilu legislatif Nah, dulu kamu legislatif ikut juga aja. itu kan kemarin kan beda yang laporan karena aku baru Wajar. operasional setengahnya dengan beban kerja yang lebih berat pilkada. Iya. Sebetulnya mah iya. Sebetulnya lebih daripada pemilu kemarin. Itu pasti bakal mempengaruhi kinerja. Serius. Bedana kieu nya. Ari pilek mah loba pagaweanana, masalahna saeutik. Tik. Oke. Ribueuna ku pagawean. Ari pilkada mah pagaweanana saeutik, loba masalahna. Kudu nyang hareupan ieu nu jelema marah kedawang. Nah gitu. Oke. Ciga nu gampang pilkada mah, tapi Ribu semua. Ini mah serius. Ada aja laporan-laporan misalkan kesalahan, tapi bukan kesalahan di ininya ya, kayak misalkan ini kurang terdistribusi, ini apa. karena Apalagi saeutik calonna nu kamari makan loba jadi tim A, tim B, tim C dan lain sebagainya. Ayeuna Ayo terpusat kabeh. terpusat timna teh truk. Jadi peributan peran gitu. Loba. dan Ya, emang terberes di internal eta perebut peran gitu maksudnya. Oh banyak, Pak. Di paslon juga banyak yang berebut peran. Wah, bagus ya saya Bahkan pancing ada ya. yang merasa berperan gitu. Padahal tidak ngapa-ngapain gitu. Bagus ya pancingan saya. saksi. Ketika orang dia amanatkan jadi saksi di setiap partai atau calon, dia tuh kan nunggu hasil salinan untuk jadi bukti ke partai. Iya. Kemarin kasus yang aku alamin adalah saksinya hitung rekap di buku set pulang. C1 hasil salinan yang nggak dibawa. Terus Aya nu lebih parah, Pak. Ditunjuk sebagai saksi karena tujuan yang harus dibawa adalah C1, ngadaguan C1 unggul. Teu miluan jadi saksi. Takkan SDM, Pak. iya. Padahal kan kalau Bukan persoalan dia harus mengambil C1-nya, tapi dia jadi saksi nggak? Saksi itu kan bukan persoalan nunggu hasil, tapi proses. Iya. Bagaimana ngabsen si PPS, Kalau bagaimana sampai akhir tuh awal harusnya. sampai kalau ada masalah kan saksi harus terlibat Iya. di TPS tuh. Dia yang ditunjuk kan, Dia yang yang dipercaya ditunjuk. kan. sebagai penguat itu kan saksi. Tapi kasihan, kemarin aku nanya kenapa pada pulang adalah Kekurangan. kan bayangkeun jadi saksi ada yang dibayar cuma 50.000. Sampai seputing kan itu. Aya. Sapu wae lah kamari mah teh sabeting. Sapu wae 50.000. Kejingin yang ngarit punya. Heuh lah. Aya. Jadi Ada tapi anggaran buat saksi. Ya itu kan dari Di setiap paslon. paslon partai, bukan dari kita. nah, makanya itu yang disebut kos politik mah. Iya, Mana iya, yang iya, pasti iya, untuk tim, hitungan anak. Mana yang tiba-tiba. Nah, mana yang tiba-tiba gitu kan. Jadi mun circle penyelenggara mah cair can gitu teh bahasana teh. Mun circle tim ses mah menang sabaraha. Nyoba pertanyaannya gitu aja. Ayo urang mah teh. Iya, sudah. Ari urang mah teu. Representasi Masyarakat. masyarakat. Gitu. Oke. Tapi kemarin yang paling aman di proses adalah pemilihan gubernur. Kenapa? Ya. Pemilihan gubernur. Apa gara-gara di Jabar aja mungkin di daerah lain? Nggak tahu ya, tapi kalau di Jabar Karena benar-benar cenderung selesai, Pak. Iya, Asumsi paham. survei sudah selesai. Jadi dianggap bahwa proses yang paling fokus adalah proses paling terdekat. Makanya pilkada kabupaten kota itu cenderung rame, bahkan lebih rame lagi pemilu kepala desa Wow, iya. yang lebih rame lagi. Luar biasa. Bahkan gempurannya bisa lebih Luar biasa. Segala etamanya Benar. nepi ka beubeutian. Asli apa? Desa Tonjok Sarinya. Oh, Tonjok. Gitu. Jadi semakin dekat urusan pemilihan dengan pemilih itu semakin rame dan semakin banyak indikasi gitu. dan Karena kita dengan paslon pertama dekat, kedua semua yang dilakukannya bisa kita lihat secara langsung. Di mana ge apa? Di mana dia apa? Dan bukan itu Gus, kenapa kemarin di TPS banyak ketidaknyamanan adalah misalkan pas penghitungan gubernur mah nggak ada ataupun nggak ada intimidasi dari Manapun. manapun kan. Pas pembukaan pemilihan
kepala daerah, kota. lembaga survei pengen masuk ke TPS, belum yang tim sesnya, belum yang dari media. Jadi si petugas TPS ini merasa tekanan dari semua elemen itu ada di sana. Sementara pengawas itu cuma satu. Tuh pengawas TPS 1, Linmas 2. Linmas Ya. 2, Dua kan? 2. Nah, pemilihan pengawas ini gimana? Pemilihan pengawas. Rekrutmen Rekrutmen biasa. Bawaslu ad hoc sama. PTPS gitu. Kasihan juga ya kalau sosok pengawas ini bukan yang dikenal punya power. Tapi pengawas beda dengan pengamanan, Pak. Iya. Pengawas kan mengintai Iya. untuk gitu. Oh, tuh beres telepon. Kalau Cuman kan, pengamanan kan Linmas. Ya kan? dua Dua orang itu. Biasanya lagi kan aki-aki anjing nih. Lama-lama. Bener tuh. Masalahnya hari di TPS mah wodrem gitu. Kayak kotak. Untuk si Mang Adang jeung Mang Dede gini. Tau bener tuh. Benar. Aki biasanya Yo, punya kekuatan apa mereka? ngamankeun kumaha tuh karek mulai geus tunduh. Nakutan di weting. Balik lagi ke yang masalah pilkades lah. Ini menarik nih sebenarnya kalau kita bincangkan. Tadi semakin dekat dengan paslon, justru semakin ramai lagi. Dia terbukti di pilkades. Apa yang jadi pilkades menarik itu gitu? Karena silih pencitnya bener gitu tak. Nah. Lain simbol aja silih Iya. pencitnya. Nah, orang ulah tadinya tehnya rada riskan gitu. Tapi orang berbicara lagi ya. Tadi bahwa pemilih itu ditentukan oleh faktor SDM. Kebayang Jakarta SDM-nya sangat luar biasa dibanding daerah lain. Betul tuh. Tapi lihat angka partisipasinya. Justru semakin tinggi angka pendidikan anak, Akan semakin rendah. semakin rendah partisipasi. tingkat partisipasi. Karena dia mampu Karena dia bisa mengukur gitu. betul, mampu mengukur anjing jam naon. Karena demokrasi gak berfungsi. Contohnya kayak dia nih misalnya mikirnya gitu. Sementara yang tingkat pendidikannya rendah cukup diiming oleh Jadi ayeuna kieu sistem nu jika kumaha nu kudu Daripada nyolok tinta mending dikutek urang mah. dua dia. Dua. Jadi harus dengan sistem seperti apa? Kamu selaku penyelenggara pasti punya evaluasi. Kumanya Coba. Dan sebenarnya mah kemarin kalau ngomongin evaluasi ya, gak ada gue evaluasi. Paling evaluasi cuma sebatas remeh-temeh kayak salah penulisan C1 salinan, terus salah masukin logistik atau lain sebagainya, terus proses dari awal. Mawatnya jadi Sama aja Gus. salah pengetikan juga ditunggu. Gak ada yang nggak digugat. Kudu nama cek urangnya kamarinya orang yang memiliki kuasa dalam kebijakan keuangan tutup KB ATM Pas hari H. KB transaksi yang di atas yang di luar itu ganyol gitu tahu layar transaksi gitu Kan bisa lewat cash. nya kan cash itu gak mungkin dikumpulkan salila 5 tahun teneun Oke. Oh. Masuk. ngerti tidak? Maksudnya salah satunya gitu kan. Terus kalaupun itu ada transaksi dan lain sebagainya, PPATK kan bisa berperan. Iya. Jika kemarin kita berbicara judul, Iya. PPATK sudah bisa mengindikasi. Iya. Oh kok bisa mengindikasi tapi tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa nutup gitu. Ini langkah antisipatif berarti. Nah antisipasinya rek kumaha gitu. Wow. Apalagi nih Pak? Cek saya iya mah. Kalau menurut kamu berarti nggak ada tuh evaluasi Jadi ayeuna ada mendalam. mau seperti apa? Paheula-heula ngerem we atau kurang rem sanu biasa gitu. Nggak ada evaluasi dari pleno kemarin. Evaluasi cuma gitu-gitu aja. Karena semakin ke depan kalau pola seperti ini Kan? semakin naik harganya red cardnya. Bagaimana demokrasi ke depan kalian ini yang ke depan akan berubah pikiran, ke depan akan harus mengamankan anak cucu dan lain sebagainya. Mengamankan dalam artian bukan dari sisi dinasti politik, tapi bagaimana dia punya hak dalam berkehidupan, berpendidikan dan lain sebagainya, kondisi keamanan di wilayah dan lain sebagainya, kan urat harus berperan di situ. Ketika kita sudah punya sikap dalam politik, terus ingin berperan, tadi nama niat narek bener, kan kondisinya gitunya orang nyamun cek Yusril makan. Jelema bener wae ketika sistem teu balik mah bisa milu teu balik gitu. Ngurusan KTP wae cek Yusril kah
Nu tadina datang set tunggu ya gini-gini dan sebagainya. Akhirnya kan diusul teh anjing teh lalila wae cenah kan istilah nama. Jadi berapa? Iya. Dan selesai. Selesai langsung. Anjing, bener, Pak. Gitu. Masalah di desa eta, Pak. Salah satu nanti kan Blankona save. Blankona CF dan lain sebagainya. Iya. Ngeprint heula ya tuh Pak, judulnya padahal. Berarti kita tinggal nunggu pleno nih. Besok berarti sudah ada ya beberapa daerah yang Sudah hari ini. Tapi realcon yang terjadi di lapangan pelaporan itu sudah 100%. Rata-rata setiap daerah udah 100% Sudah. Udah. Sudah kok kota Tasik Udah sudah. diproses ke loba polisi di jalan. Tinggal nanti nunggu pas pleno apakah ada gugatan atau tidak. Tapi kalau lihat dari hasil suara dengan beda 20%, Ya kota kabupaten mah mau mungkin gugat sengketa hasil lah kurang. proses masih memungkinkan. Ya nggak tahu siapa yang berani gitu. Ya, lagi Masalahna- yang bawa duduk tadi ya. Masalahnya ka mobil-mobil penyelenggara ge loba nu metik gitu. Jadi gigian. Ya itu teh kan mungkin simbol gitu bahwa gigian. Tapi Tidak ada taring gitu. tapi kan. tidak salah Gus kalau misalkan mau gugatan proses Mungkin. bukan di pleno tapi sebelumnya. Satu entah penyelenggara yang tidak punya Kemampuan itu. gigi gitu kan. Entah para paslon juga yang sudah metik gitu kan. Nggak tahu lah gitu. Ya. Intinya untuk Kota Tasik siapapun yang nanti ditetapkan menjadi Ya kalau berbicara hasil, kalau saya mah tetap siapapun yang menang kita tetap harus support. Betul. Satu itu. Kedua kita harus kawal Betul. Jangan baturna keur staycation gitu. Harus kawal gitu. Hotel-hotel pinuh jeung. Pinuh anjing keur ieu pengamanan surat suara. Jadi pertama didukung, kedua harus dikawal, Betul. ketiga ketika ada kebijakan-kebijakan yang memang keluar dari ya orang kritisi, Betul. orang kawal gitu. Betul. Justru ketika yang kemarin kenceng-kenceng dan lain sebagainya, bagi orang pilkada itu hanya sebuah proses dan selesai ketika ada hasil. Dan yang paling penting adalah pasca pilkada ini. Apa yang akan mereka dilakukan oleh Makanya saya sudah ngomong dari sebulan sebelum masa pemilihan pilkada ini sudah selesai. Persoalan hasil mah bukan urusan, tapi bagaimana peran kita hari ini yang memang terlibat dalam proses pilkada, siapapun akan berperan seperti apa. Erek jadi hileud, erek jadi naon gitu di pemerintahan teh gitu. dari kamu. Setiap hari disibukkan oleh tugas dan asesmen urang we. Jadi gak ada waktu Untuk mikirin itu. Ngan Perannya meureun. di situ. Ngan meureun. Sing bener we mimpin teh gitu. Dari kamu kabupaten. Ya, apapun hasil, karena memang sudah ada hasilnya. Mudah-mudahan dievaluasi karena yang kemenangan petahana. Yang menang petahana yang kemarin juga menjabat. Mudah-mudahan evaluasi yang kemarin jadi suatu perubahan juga dan ya kawal karena memang yang kemarin jadi slogan ketika pleno berakhir adalah walaupun pilkada sudah selesai, tapi proses politik untuk menentukan arah kabupaten ke depannya bakal ditentukan setelah adanya pengumuman pleno. Nah, hari ini saya mah karena yang menang juga orang yang berpengalaman, ya kan, dengan berbagai catatannya, ya selesaikan catatan itu, maksudnya tuntaskan. Ya aku katalar sih ya catatan-catatan. Ya termasuk catatan-catatan dari pemimpin sebelumnya, gitu. Termasuk urusan Jawa Barat dan lain sebagainya kan orang berpengalaman semua. Betul. Gitu. Ya intinya kita siap lah untuk mengawal ya. Iya. Dengan fungsinya masing-masing. Iya, jadi untuk siapapun yang terpilih urang hariwang. Dari siapapun yang pihak yang kalah, tidak semua akan menjadi penyerang gitu. Penyerang pemerintahan, tidak. Ada satu Gus catatan kecil bagi saya. Selesaikan urusanmu dengan tim suksesmu. Itu yang rata-rata belum selesai juga ya. Intinya mah itu. Jangankan dia yang kalah, dia yang menang pun. Anjing, kira aku pan menang mah kan Ya. dari psikologi juga kan mereka happy gitu ta. Tapi kan ketika happy, Gus, Anda menang nih. Dapat nih. Aing atuh. Nah, masih geung-geung. Biasana untuk yang kalah tidak berebut biasanya dengan gaya bebas. Hasilnya mau berapapun bebas gitu kan. Kalau dalam berenang. Nah, kalau di yang menang biasanya pakai gaya katak.
gitu kan? Sikut kiri, sikut kanan, injak kiri, injak kanan, jilat atas gitu. Biasanya gitu. Kalau di pemenang, biasanya kayak gitu. Jadi ya urusan itu mau mengawe, selesaikan di dapur, gitu kan? Selesaikan di dapur. Ingat yang perlu Anda penuhi bagi siapapun pemenang bukan tim sukses Anda, tapi masyarakat Selesai? yang memilih. Selesai? Udah selesai? Selesai. Selesai, oke. Selesai. Sekarang saya mau ke terminal dulu.